Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi. Assalamualaikum Ibu. Selamat pagi. Gimana Ibu kabarnya? Alhamdulillah sehat luar biasa. Alhamdulillah sehat luar biasa ya Bu ya. Di sini saya akan mengobservasi Ibu di dalam kelas. Sebelum observasi saya akan menanyakan gitu ya pertanyaan yang terkait observasi kelas. Identitas Ibu mengajar kelas berapa Ibu? Kelas 4 ya. Pelajaran IPA. Tentang apa Ibu? Tentang bagian tubuh tumbuhan. Tentang bagian tubuh tumbuhan. Untuk tujuan pembelajaran hari ini apa Ibu? Tujuan pembelajaran hari ini yaitu 1. Mengidentifikasi bagian-bagian tubuh tumbuhan beserta artinya. Yang kedua, memahami fungsi dari masing-masing bagian tubuh tumbuhan. Ada 2 ya, mengidentifikasi bagian tubuh tumbuhan. Yang kedua, memahami fungsi dari masing-masing bagian. Yang akan dikembangkan itu di area mana? Ada 2, yaitu pengetahuan dan keterampilan. Untuk pengetahuan itu bisa dijelaskan. Untuk pengetahuan saya tekankan pada pemahaman bagian-bagian tubuh tumbuhan beserta fungsinya. Dan untuk keterampilan saya menekankan pada siswa dapat membuat atau menggambar bagian-bagian tubuh tumbuhan beserta fungsinya. Oke, terima kasih. Berarti itu ada pengembangannya, ada 2 pengetahuan dan keterampilan. Untuk pengetahuan itu ditekankan pada pemahaman ya. Untuk keterampilan di sini membuat gambar atau gambar. Berarti ada 2 nanti ya, ini untuk keterampilan sudah bagus, gambar sama bagian. Strategi yang disiapkan itu apa? Strategi yang saya siapkan yaitu 1. Orientasi siswa pada bagian-bagian yang terdapat pada tubuh tumbuhan. Yang kedua, mengorganisasi siswa untuk belajar bagian-bagian tubuh tumbuhan. Yang ketiga, membimbing menyelidiki individual dan kelompok. Yang keempat, mengembangkan dan melanjutkan hasil karya kerja kelompok. Yang kelima, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Mungkin di sini yang saya tangkap strategi pembelajaran itu PBL ya Bu ya, problem dan strategi. Nah, berarti mengangkat masalah Bu ya. Di sini metode atau cara pembelajaran itu diorganisasikan dulu ya. Dan organisasi siswa membimbing dan menyelidiki ya, pengembangan dan menyajikan hasil karya. Berarti di sini ada terus menganalisis ya Bu ya. Terima kasih Ibu sudah runtun untuk menjawabnya. Mungkin saya akan memberi catatan khusus ya Bu ya untuk Ibu kita. Di sini sudah menyusun modul ajar dengan baik, menyelesaikan media Bu ya. Media pembelajaran itu ada tentunya di sini sudah kita itu bagian sudah LKPD ya Bu ya. Kan sudah memenuhi kebutuhan belajar. Emosional anak ya Bu. Ini sudah terdiferensiasi ya Bu ya. Terima kasih Ibu atas kesempatannya. Oke Ibu, untuk harinya Ibu ini hari apa, tanggal berapa untuk kita observasi kelas? Hari Selasa ya. Hari Selasa depan Bu. Selasa ya. Oke. Terima kasih Ibu. Hampir ini sudah. Terima kasih, cukup sekian. Maaf mengganggu kegiatannya hari ini. Wassalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam.
penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak, selalu menggerakkan. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Asesmen formatif kalian kerjakan. Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan.
Waalaikumsalam warahmatullahi Untuk pertanyaan pertama, bagaimana perasaan Ibu mengenai kegiatan observasi pembelajaran yang sudah kita lakukan? Walaupun ini bukan pertama kali bagi saya, namun tetap saja masih ada rasa tegang. Tapi ya alhamdulillah semuanya berjalan. Iya, baik alhamdulillah ya Bu ya, dari kita akan kembali area pengembangan yang dilakukan di dalam kelas dan langkah-langkah atau tahapan pembelajaran yang bisa Ibu lakukan. Kira-kira itu apa saja? Area pengembangan yang sudah saya lakukan yaitu tujuannya. Ya, tujuannya mengidentifikasi bagian-bagian tubuh tumbuhan beserta fungsinya. Kemudian yang kedua, memahami fungsi dari masing-masing bagian tubuh tumbuhan. Area pengembangan yang tidak saya capai yaitu ada dua, yaitu pengembangan pengetahuan dan keterampilan. Untuk pengetahuan saya tekankan pada pemahaman bagian-bagian tubuh tumbuhan beserta fungsinya. Untuk keterampilan, saya dan siswa membuat bagan atau gambar bagian-bagian tubuh tumbuhan beserta fungsinya. Berarti menurut Bu Vita, apakah area pengembangan Ibu yang kembangkan tadi itu sudah berhasil dengan baik? Alhamdulillah berhasil. Hasilnya itu seperti apa Ibu? Apakah masih ada tantangan atau kendala keberhasilannya itu dari segi apa Ibu? Berhasilnya menurut saya anak-anak sudah bisa memahami bagian-bagian tubuh pada tumbuhan. Kemudian anak-anak bisa membuat bagan dari bagian-bagian tumbuhan tersebut beserta fungsinya. Anak sudah cukup paham, sudah ngerti. Menurut saya, menurut Bu Vita itu tadi sudah memenuhi berhasil ya Bu, berhasil. Masalah seperti itu apa ya, keberhasilan dalam pengembangan Bu Vita untuk membuat bagan itu, apakah anak tidak kesulitan seperti itu? Ada hal lain? Sebelumnya kita kan diskusi ya, tugas kelompok, anak-anak bisa diskusi sama kelompoknya. Jadi kalau ada kesulitan kan bisa tanya ke saya. Oke, baik. Berarti itu adalah rencana Ibu untuk melakukan diskusi antar kelompok Ibu ya, kegiatan pembelajaran. Rencana untuk kegiatan pembelajaran ke depan Bu, apa yang ingin Ibu memperhatikan gaya belajarnya? Apakah siswa sebagai pedoman dalam pembagian kelompok siswa sehingga mereka lebih nyaman? Untuk katanya tadi kegiatan kerja kelompok itu, nah nyaman kan katanya Ibu. Nah, kenyamanan kalau tidak ada kendala, kalau ada dirembuk sama kelompok seperti itu. Terus untuk kalau ada masalah tanya sama Ibu, berarti sudah tidak ada lagi untuk kendala-kendala yang hanya itu saja. Tidak ada kendala, cuman kan untuk anak-anak setelah kita kasih materi itu kan ada seperti kita ngasih refleksi ya, ngasih tugas meskipun bukan kelompok kan individu juga usulin. Nah itu anak-anak ya tidak semuanya, karena kan anak-anak kemampuannya berbeda, tidak semua itu bisa mengerjakan soal itu. Mungkin yang
mengerjakannya. Tapi anak yang kurang itu lama pengerjaannya. Mungkin kendalanya di situ. Kalau saya rasakan itu kendalanya. Jadi anak-anak kemampuannya kan berbeda, ada yang pintar, ada yang kurang. Jadi kalau anak yang pintar kita kasih tugas itu cepat mengerjakannya, tapi anak yang kurang itu lama mengerjakannya. Itu juga kesulitan, jadi sering tanya ke guru. Berarti untuk mengatasi masalah dalam bagian kelompok itu, ibu itu sudah melakukan berdiferensiasi ya, biar mengelompokkan yang visual, auditory maupun kinestetik ya juga. Baik, berarti itu adalah rencana ibu untuk kegiatan pembelajaran yang kemarin. Itu kedepannya apakah akan menggunakan seperti ini? Diferensiasi lagi atau ingin meningkatkan? Saya akan melaksanakan perubahan. Mungkin dari kemarin yang saya sampaikan materi itu saya akan melaksanakan perubahan atau perbaikan. Jadi mungkin saya menggunakan metode pembelajaran yang sekiranya mudah anak-anak untuk untuk menangkap materi yang saya ajarkan, yang sudah saya sampaikan. Begitu juga dengan soal-soal, mungkin kalau untuk anak yang individu, soal individu untuk anak yang pandai mungkin seperti soalnya kita kasih yang lebih sulit ya, yang lebih sulit untuk anak yang kurang, mungkin kita bisa kasih soal yang sekiranya agak mudah. Berarti ibu melakukan kenaikan dan perbaikan. Iya. Berarti itu sudah masuk diferensiasi ya Bu ya. Kira-kira ibu akan melakukan perubahan atau perbaikan itu mulai kapan? Secepatnya ya, untuk pembelajaran berikutnya. Baik Bu Vita, semoga perubahan dan perbaikan yang ibu rencanakan tadi dapat segera mungkin dapat terlaksana dan masalah yang ibu alami dalam kelas dapat teratasi. Baik, saya akan menunggu kabar dari Bu Vita dan terima kasih Bu Vita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman balik dari saya nih. Terima kasih waktunya Bu Sulis, Bu Vita dan Bu Sulis. Terima kasih sudah melaksanakan praktek coaching master supervisi akademik. Jadi tadi saya sudah mendengarkan dan melihat apa yang sudah Bu Vita dan Bu Sulis lakukan. Dan menurut saya bagus sekali Bu di praktek coaching pasca observasi ini. Nah, di sini ada catatan yang saya lakukan. Yang pertama tentang alur, khususnya lebih sulit sendiri tentang alur cerita yang dilaksanakan. Alur ceritanya sudah nampak, akan tetapi masih belum terlalu jelas, nggak Ibu. Mungkin di awal tujuan Bu Sulis menyampaikan itu masih ragu-ragu gitu Ibu. Terus rencana aksinya mungkin bisa ditambahkan pertanyaan apalagi yang akan kita lakukan, dan apalagi mungkin itu bisa menggali potensinya Bu Vita. Mungkin awalnya untuk rencana kedepannya apa yang akan kita lakukan, mungkin Bu Vita masih jawab satu. Misalnya bisa bertanya lagi, menurut Bu Vita apalagi selain itu, apalagi saat kita bertanya kepada orang lain tentang rencana aksi, misalkan apalagi itu kan secara tidak langsung pasti akan mikir lagi sampai nemu jalan buntu kayak sudah Bu sepertinya itu saja, nggak bisa. Jadi mungkin satu itu Bu Sulis coba tanya lagi, itu kan salah satu proses dalam menggali informasi gitu. Jadi bisa tidak hanya satu. Kemudian tanggung jawab sudah ditanyakan oleh Bu Sulis juga, kapan ini akan dilaksanakan. Mungkin perlu ditambahkan komitmen apakah akan dilaksanakan secepatnya, itu tepatnya kapan dan bagaimana prosesnya. Nah, komitmen perlu dilakukan agar kita benar-benar bisa membantu rekan sejawat atau kita bisa diseminasi apa yang sudah kita lakukan ke rekan sejawat dan maksimal. Terus terkait 3 kompetensi tadi, kemitraan yang sudah saya sampaikan Bu Sulis tadi, posisi kemitraannya sudah mungkin tadi Bu Sulis bisa mengurangi untuk tidak melihat coaching ya. Jadi saat mengajukan pertanyaan maupun coaching menjawab, Bu Sulis bisa menatap coachingnya. Jadi coaching merasa kalau didengarkan. Tadi Bu Sulis lebih banyak untuk menanyakan
tidak melihat coach, karena coach bercerita Bu Sulis tidak melihat coach ngaten nggih. Jadi mungkin nanti bisa diperbaiki dengan posisi kemitraan tadi nih Bu. Jadi kita mendengarkan dengan sadar, kemudian juga kita melakukan menarik kesimpulan apa yang sudah disampaikan coach. Misalkan coach menyampaikan tadi tujuan pembelajaran saya untuk mengembangkan pengetahuan dan keterampilan siswa, mungkin ya. Mungkin Bu Sulis bisa menambahkan, oh jadi ada ranah pengetahuan dan keterampilan Bu gitu. Jadi ada kesimpulan di Bu Sulisnya. Kemudian misalkan saya akan membuat rencana pengayaan dan perbaikan, Bu Sulis bisa menimpali lagi, jadi memperjelas apa yang sudah coach bicarakan gitu. Mungkin yang belum ada kesimpulan dan refleksi Bu, tadi saya sudah menyampaikan di akhir minta coach untuk menyampaikan kesimpulan dan refleksi terkait proses percakapan yang sudah dilakukan. Itu untuk untuk bahan refleksi Bu Sulis juga apa yang sudah baik dan apa yang perlu diperbaiki. Tapi secara umum sudah baik Bu, kita juga sudah menyampaikan apa yang sudah dilakukan. Bu, terima kasih Bu Sulis juga sudah menanyakan apa yang perlu dipertanyakan. Mungkin itu umpan balik dari saya, dan ini untuk perbaikan ke depannya gitu, karena kita akan menggunakan proses coaching ini untuk supervisi akademik di kegiatan observasi lainnya gitu. Ini salah satu proses belajar juga. Mungkin itu dari saya terkait umpan balik dari proses ini. Sekali lagi terima kasih Bu Sulis dan terima kasih Bu Fit